Baik, ini kita bicara tentang renungan. Jadi kita diperintahkan untuk merenungkan keadaan hati kita dan juga keadaan diri kita oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, berkata musannif Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Fathur Rabbani, beliau mengatakan, waihaka tufakkir fi amrika, celakalah kita semua. Beliau memerintahkan, berfikirlah tentang urusan kamu. At-tafkiru, berfikir atau perenungan, fi amri al-qalbi, tentang urusan hati kita. Jadi keadaan hati kita itu berpengaruh terhadap setiap keputusan kita dan setiap pekerjaan yang akan kita kerjakan. Jadi semuanya itu tergantung suasana hati. Keadaan di luar, jadi semua keadaan di luar itu akan terbentuk sesuai dengan keadaan hati kita. Jadi semua keadaan yang ada di dunia ini itu terbentuk gara-gara sebuah keinginan. Bahkan langit dan bumi ini juga terbentuk karena keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu belum ada mobil, kemudian adalah keinginan hati kita. Hati manusia itu waktu mau bikin mobil, akhirnya jadilah mobil. Dulu belum ada handphone, terbentuklah keinginan dalam hati, maka kita kenal handphone sekarang. Jadi semua keadaan di luar itu tergantung suasana hati kita. Bahkan ketika kita tidak menginginkan apa-apa, kemudian kita melakukan sebuah pekerjaan dan akhirnya kerjaan itu nggak sempurna, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu pun disebabkan oleh keadaan hati kita yang tidak sesuai dengan pekerjaan kita. Sebenarnya hati kita pengen ke kanan, tapi kita malah mengerjakan pekerjaan yang di kiri. Akhirnya hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu. Jadi maka perhatikanlah hati kita ini. Jangan sampai kamu mengabaikan hatimu dalam melakukan apapun, karena setiap amal akan bernilai jika dikerjakan dengan niat yang benar. Jadi semuanya itu akan berat itu karena niat, akan menjadi amal yang bagus itu karena niat. Bahkan sholat tanpa niat pun nggak ada artinya bagi Allah. Sholat tanpa niat, bagaimana bisa sholat tanpa niat? Itu sholat tanpa niat. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang bukan ibadah, yang nggak diniatkan, seperti makan, bekerja, hampa. Bahkan kalau bekerja, beramal tanpa memikirkan dulu, itu seperti bayangan. Kemana aja pergi ya kosong, autopilot apa yang kita kerjakan. Pagi minum kopi, mandi, berangkat kerja, pulang lagi tidur, ya autopilot. Nggak ada sisi beratnya. Jadi nggak berat, itu kerjaan enteng, sebagaimana bayangan, cuman terbentuk untuk mengikuti keadaan. Lari ke sono ya ikut juga bayangan ke sono, lari ke sini ya ikut bayangan ke sini, seperti bayangan. Jadi untuk itu pikirkan matang-matang agar suasana hati kita itu terbentuk. Baru setelah itu mulailah dengan pekerjaan yang sudah dipikirkan matang-matang oleh keinginan hati kita. Itu biasanya baik. Jadi jika niat dalam hati itu tidak dipikirkan dan tidak diperhatikan,
maka bisa jadi tidak ada harganya, karena nggak ada niatnya. Tadi ibadah aja tanpa niat hilang satu rukunnya, apalagi yang bukan ibadah. Jadi karena Allah melihat hati manusia, idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fi sudur. Ketika dibangkitkan dalam kubur, dihasilkan apa yang ada di dalam hatinya. Semua orang bekerja selesai, akan tetapi nilainya nanti ketika kita bangkit dalam kubur. Sebagaimana orang sekolah ujiannya selesai semuanya, keluar dari kelas. Nanti setelah keluar dari kelas, rapotnya tentu akan berbeda-beda. Walaupun ujiannya sama, gurunya sama, kelasnya sama, soalnya sama, tapi nilai berbeda karena keadaan hati manusia. Itu seperti itu. Jadi ketika niat dalam hati benar dan baik, maka Allah telah melihat kebaikan dalam amalnya. Jika niatnya dalam hati salah dan buruk, maka Allah melihat keburukan dalam amalnya. Walaupun baik, niatnya buruk, yang nggak langsung langsung jadi baik karena niatnya buruk. Atau niatnya baik, pekerjaannya buruk, bisa jadi akan terjadi baik karena niatnya baik, atau mungkin terjadi keburukan karena pekerjaan yang dilakukannya salah walaupun niatnya baik gitu. Maka yang benar adalah niatnya baik dan pekerjaannya baik, itu yang benar. Kalau niatnya baik kemudian amal yang dikerjakannya nggak baik, itu belum tentu jadi baik. Atau kebalikan, pekerjaannya baik, niatnya buruk, bahkan mungkin akan menjadi kerusakan. Begitulah yang difirmankan Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan jangan berbuat kerusakan, mereka mengatakan anna muslihun, saya berbuat baik. Itu karena bisa jadi niatnya buruk, akan tetapi dia mengerjakannya dengan cara kebaikan. Atau kebalikannya, niatnya buruk atau niatnya baik, dia mengerjakannya dengan kerjaan yang salah, tetap akan terjadi kerusakan. Jadi hati dengan amal harus selaras dan sejalan, jangan sampai berpisah-pisah. Itulah iman. Tasdiqu bil qalbi, takriru bil lisani, wa amalu bil arkani. 3 perkara, hati, lisan, dan perbuatan searah. Jangan sampai kemana-mana itu 3 perkara itu. Kenapa orang takut dipandang jelek oleh orang lain, tapi tidak takut dipandang jelek oleh Allah? Jadi hanya memikirkan orang lain, saya kalau begini akan dipuji orang, kalau begitu akan dipuji orang, padahal hatinya keburukan. Sementara Allah melihat hati manusia dan perbuatannya sesuai dengan hati atau tidak. Maka ini yang diperingatkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, untuk merenungkan urusan kita, segala urusan kita, dan merenungkan apakah sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Baik, terima kasih. Barakallahu fikum.